Kalau kita lihat di ya cara di TV gitu ya, dia ngelakuin backhand tuh sebenarnya biasa aja, cuma bolanya tuh kenceng gitu. Nah, ini keuntungan yang dilakukan ketika tekniknya dilakukan dengan benar. Nah, itu di sport biomekanik. Halo sahabat Edura dimanapun kalian berada, selamat bergabung di UNJ Gaya bersama saya Putri Mutia. Dan sahabat Edura tentunya sudah tidak asing ya dengan GOR UNJ, walaupun belum semuanya atau sahabat Edura belum secara langsung atau berkesempatan datang atau mengunjungi GOR UNJ. Nah, semenjak diresmikan pada Februari 2020, GOR UNJ ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pembinaan atlet DKI Jakarta maupun nasional, dan juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sport science di Indonesia tentunya. Lalu bagaimana kesiapan dari GOR UNJ untuk menerapkan metode sport science? Untuk itu dengan tema fasilitas olahraga GOR UNJ sebagai pusat pengembangan sport science, saya sudah bersama dengan Bapak Eko Juli Fitrianto selaku dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dalam bidang sport science dan juga penanggung jawab GOR UNJ. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Mbak. Selamat pagi Pak Eko. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik. Kalau di olahraga kita ada ini ya Pak ya, salam olahraga gitu. Salam olahraga, baik. Pak Eko ini merupakan penanggung jawab dari gedung olahraga UNJ, betul Pak? Nah, gedung olahraga ini kan baru 1 tahun ya Pak ya, dan kebetulan diresmikan tidak lama umurnya atau berdekatan dengan adanya pandemik, betul. Dan itu mungkin menjadikan kurangnya atau jarang ya dari anak UNJ sendiri, teman-teman dari UNJ nih yang pernah mengunjungi secara langsung GOR. Jadi hari ini Pak kita ingin mengobrol sedikit yang pertama mengenai fasilitas yang ada di GOR UNJ. Ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai penggunaan ruangan yang ada di GOR ini, ada fasilitas apa aja, kemudian fungsinya itu untuk apa? Oke. Terima kasih Mbak. Jadi istilahnya memang kalau untuk penggunaan kan kita lihat dari fungsi ya. Memang sebelum adanya GOR UNJ dulu itu di FIK itu memang fasilitasnya adalah di daerah yang sama ya, itu adalah gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna. Nah, memang fungsinya ketika itu berubah jadi menjadi GOR UNJ itu ya tidak lebih itu ada sedikit kesamaan. Intinya karena dalam satu komplek di kampus olahraga, fasilitas ini digunakan pertama untuk pendidikan, karena di universitas ya kita ada 3 aspek utama: pendidikan, kemudian juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Memang kalau secara fungsinya diperuntukkan seperti halnya ketika dulu wujudnya itu adalah gedung serbaguna digunakan untuk latihan dan juga perkuliahan. Nah, sekarang karena ada plus-plusnya nih, karena kita alhamdulillah dapat fasilitas baru gitu ya. Nah, ini jadi memperkuat tadi yang Mbak sebut, ada penguatan di sport science-nya. Nah, untuk fasilitas yang disediakan Pak ada apa saja, kemudian fungsinya itu untuk apa? Ya. Untuk fasilitas ya sebenarnya mungkin saya sedikit cerita mengenai konsep pembangunan GOR UNJ ya, karena saya juga dengan beberapa dosen yang ada di FIK juga terlibat dalam pembangunan GOR tersebut. Jadi memang konsep GOR UNJ ini kita punya konsep yang memang meniru bangunan-bangunan fasilitas olahraga terkini yang ada di luar negeri gitu. Jadi memang ketika kita mau membangun fasilitas, terutama di UNJ punya tantangan lahan yang terbatas ya. Jadi mau nggak mau ketika kita membangun fasilitas, kita membangun fasilitas yang ya arahnya vertikal gitu, karena untuk horizontal kita sangat sulit gitu ya. Nah,
akhirnya kita kemarin berkesempatan juga mengunjungi beberapa fasilitas yang ada di luar gitu ya. Secara langsung Pak? Secara langsung ada satu di Singapore Sport Institute ya. Kalau untuk secara online-nya gitu ya, kita juga browsing ada Ajinomoto Institute of Sport gitu. Jadi Japan Institute of Sport Science ya, kita juga lihat ya. Jadi kita juga mengadopsi bagaimana Jepang memanfaatkan lahan yang kurang luas begitu ya Pak? Ya, kurang luas, cuma dia mengoptimalkan ruangan ada dengan cara membangun vertikal ke atas. Jadi sebagaimana diketahui sebelumnya GOR UNJ dulu hanya satu lantai, itu hanya gedung serbaguna aja yang digunakan banyak cabang olahraga aja. Nah sekarang kita membangunnya ke atas karena kita juga mau, tadi yang Mbak sebutkan di depan ya, kita juga mau fasilitas ini juga tidak hanya untuk latihan, tapi juga ya untuk pengembangan sport science tadi. Ya, jadi ketika kita membangun, ini juga rada surprise gitu, karena ketika kita membangun kan dapat bantuan dari pemerintah DKI Jakarta ya. Dan banyak respon juga dari para waktu itu ada dari dewan juga nanya ini GOR yang seperti apa gitu. Terus kita jelasin bahwa ini adalah suatu GOR-nya yang memang rada unik karena rada berbeda dari GOR-GOR yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Karena GOR yang kita punya fasilitasnya bisa untuk latihan sekaligus juga untuk mendukung performa atlet gitu. Jadi ketika dia latihan, dia butuh support mengenai untuk meningkatkan performanya, bisa dilakukan di spot yang sama. Kemudian juga ketika si atlet mengalami cedera, dia juga bisa dilakukan treatment di sana. Jadi ya kita ya mungkin sedikit seperti konsepnya ya one stop service ya. Ya walaupun kita menuju ke sana gitu, walaupun nantinya kita menuju ke sana ya, kita ingin suatu fasilitas yang memang ketika nanti terbangun, fasilitas itu juga bisa berfungsi secara menyeluruh. Jadi orang nggak perlu keluar kawasan itu lagi untuk cari pelayanan sport science. Ya, jadi tadi ya, kalau dari fasilitas yang ada saat ini, GOR UNJ ini dilengkapi oleh sarana latihan, mulai dari hall serbaguna gitu ya. Kemudian juga ada lapangan permainan, jadi kita nyebutnya field of play. Jadi field of play itu bentuknya seperti lapangan ya, hall besar gitu ya. Itu ada bisa digunakan untuk bola basket, bola voli, hoki, terus kemudian juga bola tangan gitu. Jadi yang lapangan yang cukup luas gitu ya. Futsal ya, yang memang rada besar 40 kali 20 meter. Kemudian juga kita dilengkapi oleh tribun. Jadi ada tribun ya Pak ya? Ya, yang menarik dari tribun yang kita punya, dalam perencanaan juga kita juga mengadopsi beberapa tribun yang ada di luar gitu. Jadi memang tribun yang kita punya ya, itu adalah tribun yang rada spesial karena di manapun penonton itu duduk, penonton bisa menjamin bahwa mereka bisa melihat garis lapangan. Gitu. Jadi istilahnya memang kita waktu itu perhitungkan bagaimana caranya agar setiap nanti orang yang hadir duduk di tribun, penonton di GOR UNJ, dia tidak rugi gitu. Tidak rugi itu maksudnya ketika dia bayar, misalnya ya, dia bayar atau dia nonton lah istilahnya. Ya, dia masih bisa lihat garis. Jadi dia nggak perlu berdiri untuk lihat, oh itu tadi bolanya out apa enggak ya. Iya, kadang soalnya ini apa ya, rugi kalau di belakang gitu nggak kelihatan gimana Pak ya. Itu untuk fasilitas yang memang untuk FOP ya, dengan pendukungnya. Kemudian selain itu kita juga GOR UNJ juga dilengkapi beberapa laboratorium gitu. Jadi memang laboratorium itu bukan hal baru, laboratorium olahraga bukan hal baru terutama di UNJ ya, di Fakultas Olahraga. Sebelumnya sudah ada laboratorium olahraga, tapi kita tempatnya kita pindahkan ke GOR UNJ karena kita tadi konsep mau sekalian one stop service ya. Jadi ketika orang ada di satu gedung, dia tidak
perlu keluar gedung untuk cari fasilitas yang lain. Beberapa fasilitas laboratorium yang ada di kita itu ada laboratorium eksersis fisiologi, kemudian ada laboratorium sport biomekanik, kemudian ada laboratorium sport medicine, sport psikologi, dan sport nutrition. Jadi istilahnya dan beberapa ruangan untuk ruangan periksa dokter yang memang itu standar di yang ada di suatu kawasan laboratorium olahraga. Wah, lengkap sekali ya Pak ya. Jadi lebih kalau dulu kan kita berpindah-pindah begitu ya Pak ya. Nah, tadi dengan banyaknya fasilitas tadi, sebetulnya siapa sih Pak yang boleh menggunakan gitu? Apakah hanya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan saja, atau mahasiswa UNJ yang lainnya, atau bahkan masyarakat umum juga boleh menggunakan fasilitas tersebut Pak? Untuk pengguna ya memang secara mungkin secara umumnya memang digunakan untuk sarana perkuliahan ya. Tapi memang di satu sisi juga karena GOR UNJ juga menjadi salah satu income generating unitnya UNJ ya. EGU mau nggak mau juga GOR UNJ juga berkontribusi untuk itu gitu. Nah, memang untuk penggunanya selain mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga ya, jadi kalau digunakan oleh mahasiswa Fakultas Olahraga itu juga digunakan oleh umum gitu. Dan memang seperti fasilitas yang ada saat ini gitu ya, yang sebelumnya juga kita punya, sebelum ada GOR kita punya gym ya. Nah, sekarang bedanya mungkin gymnya udah pindah ke dalam GOR. Nah, dulu kan memang gymnya itu juga dipakai untuk umum juga dipakai juga gitu. Nah, jadi ya secara keseluruhan GOR ini juga digunakan oleh Civitas Akademika, UNJ, dan juga untuk umum juga. Untuk umum juga. Nah, kemudian bagaimana sih Pak apabila kita ingin menggunakan, atau ada prosedur apa yang harus kita lalui agar kita tuh bisa menggunakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh GOR? Nah, memang di beberapa kita punya beberapa fasilitas yang memang kita juga open untuk umum gitu ya. Nah, untuk dapat menggunakan cukup bisa datang aja ke GOR UNJ gitu ya. Kalau untuk biasanya untuk menanyakan mengenai jadwal ya. Biasanya kan orang ketika mau menggunakan lihat dulu jadwalnya dapat apa enggak, apalagi sedang COVID sekarang ini ya. Karena kita rada straight juga. Kita jaga pelayanan memang kita batasi ya. Kita buka tapi kita batasi. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Nah, untuk para pengguna bisa langsung datang ke GOR. Dan karena kita punya standar operasional prosedur juga untuk penggunaan fasilitas. Gitu. Nah, sekarang ini kan sedang masa pandemi ya Pak ya. Mungkin fasilitas tertentu, atau ada fasilitas yang memang dibuka, kemudian ada fasilitas yang memang ditutup, atau bagaimana Pak? Jadi memang kita secara umum kita masih membatasi ya. Untuk pelayanan kita hanya pelayanan yang sifatnya dasar gitu ya. Kayak untuk yang sudah masih berjalan gitu ya, ini adalah pelayanan di laboratorium sport medicine gitu. Tapi kalau untuk laboratoriumnya jalan, tapi lebih ke untuk penggunaan praktek. Tapi karena sekarang juga kan dibatasi ya, mahasiswa itu nggak datang ke kampus kan secara daring gitu ya. Jadi mungkin hanya tatap muka, jadi ya laborannya hanya demonstrasikan aja secara virtual gitu ya. Tapi kalau untuk pelayanan sport laboratorium sport medicine ya, untuk menangani cedera, ini kita buka dengan pembatasan yang sangat ketat gitu. Jadi hanya menerima pelayanan itu per hari hanya 6 orang gitu. Berarti menarik ya Pak ya. Berarti kalau misalkan seumpama saya adalah atlet begitu ya Pak ya, tapi dari luar UNJ, kemudian saya mengalami cedera, saya bisa datang ke GOR UNJ untuk mendapatkan pelayanan perawatan tadi ya Pak ya? Bisa, karena kita ada ahlinya juga ya. Ada dokter Ruli juga yang memang ahli di bidang sport medicine gitu ya, di fisioterapi ya.
sebelum adanya GOR juga memang ya kita juga dikenal ya. Salah satu kita punya salah satu fasilitas ya yang ya berkontribusi lah untuk recovery atlet gitu dari cedera ya. Recovery dan rehabilitasi atlet dari cedera. Wah, luar biasa sekali sahabat Edura, dan mungkin nih Pak, sahabat Edura juga bertanya-tanya mengenai tarif atau biaya Pak. Bagaimana itu Pak? Oke, untuk biaya mengenai biaya ya. Biaya itu memang kita tidak tentukan sendiri. Memang ada SK dari Pak Rektor ya. Standar biaya yang dikeluarkan oleh dari Pak Rektor gitu ya. Oleh SK dari Pak Rektor, dan memang diusahakan segala macam pembayaran itu tidak ada cash lah, jadi cashless ya. Semua ditransfer ke virtual account yang diterbitkan juga gitu. Jadi pembayarannya semua melalui virtual account ya Pak ya? Account. Baik. Mungkin saya sedikit tambahin. Jadi memang ada kriteria juga ya. Jadi nanti kalau untuk umum itu harganya rada berbeda gitu. Jadi kalau UNJ yang menggunakan ada dikenakan harga juga, tapi rada berbeda harganya. Sesuai dengan tarif ya. Sesuai dengan tarif dan kategorinya ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, kalau untuk tarif ini Pak tadi selain dibedakan pada perorangannya, kemudian apakah ini berbeda juga fasilitas yang digunakan? Jadi misalkan untuk meminjam lapangan itu berbeda dengan untuk meminjam fasilitas yang lain gitu Pak? Ya, betul. Karena memang kan untuk menentukan tarif, sebelum menentukan tarif kita juga mencoba ya memformulasikan sebenarnya tarif yang kira-kira tarif yang tepat untuk fasilitas ini seperti apa. Karena kan kita salah satu fasilitas yang di bawah ya pemerintah gitu ya. Mau nggak mau ini juga harus diperhatikan. Nah, memang untuk tarif sendiri kita susun per fasilitasnya. Jadi kalau untuk penyewaan lapangan ya pasti berbeda dengan penggunaan gym gitu ya. Kemudian juga berbeda juga dengan penggunaan laboratorium gitu. Itu juga ada tarif-tarif tertentu dan itemnya tertuang di SK karena tarif itu. Berbeda dengan maintenance-nya ya Pak ya. Betul. Berkaitan dengan maintenance. Baik, Pak, di masa pandemi ini mungkin kan ada beberapa fasilitas yang memang lebih banyak digunakan daripada fasilitas yang lain, atau kita bisa sebut fasilitas apa sih Pak yang menjadi favorit dari pengguna GOR di masa pandemi ini? Saya mungkin susah jawabnya karena memang ketika pandemi ini kita sesuai arahannya, jadi istilahnya memang kita membatasi gitu. Jadi mungkin kalau dari favorit, kalau UNJ mungkin kemarin sudah 3 kali mengadakan, terakhir itu wisuda virtual ya. Ya mungkin sampai saat ini mungkin itu yang ada favorit kali ya. Jadi istilahnya memang dikunjungi banyak orang gitu ya, dan digunakan ya secara massal gitu ya, walaupun dengan pembatasan gitu ya. Kalau untuk yang favorit mungkin sementara itu gitu ya. Berarti itu ini ya Pak, field of play-nya ya tadi ya? Field of play, betul. Baik Pak, tentunya kan kita ada jam operasional ya Pak ya. Untuk jam operasionalnya kapan aja sih Pak kita bisa mengunjungi, di jam berapa, kemudian hari apa saja? Ya memang kalau untuk jam operasional ya, kita itu buka sebenarnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Wah. Total gitu ya. Dan memang di jam ini memang untuk Senin sampai Jumat ya dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 4 tadi. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu digunakan digunakan oleh untuk pendidikan ya, perkuliahan gitu, dan latihan mahasiswa. Karena kan fasilitas latihan mahasiswa di FIK juga ada di situ gitu. Jadi digunakan. Nah, sisanya dari jam 6 sampai jam 10 untuk itu umum gitu Pak. Jadi istilahnya, tapi kalau beberapa fasilitas seperti gym gitu ya, kita bukanya tetap dari pagi, itu bisa untuk umum juga. Tapi beberapa fasilitas seperti yang digunakan untuk perkuliahan ya, seperti kayak FOP tadi, Field of Play, kan kita juga ada di FIK itu ada mata kuliah cabang olahraga permainan ya, memang ada yang wajib juga. Nah, itu digunakan. Dan untuk latihan juga ya, jadi latihan kemudian juga perkuliahan.
dipakai buat umum juga. Oke, berarti jam operasional ini tergantung pada fasilitas apa begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Pak, kalau misalkan ada pihak lain begitu yang ingin bekerja sama mungkin meminjam GOR, bagaimana sih Pak? Atau bisa menghubungi siapa begitu? Oke. Kalau untuk penggunaan fasilitas ya, itu bisa datang langsung ke GOR untuk cek jadwal biasanya. Kan untuk menggunakan fasilitas kita harus sesuaikan dengan jadwal yang ada ya. Apakah nanti bentrok sama kegiatan agenda universitas gitu, misalnya ada wisuda atau apa gitu kan. Itu mesti dicek. Kemudian baru nanti ada prosedurnya. Jadi setelah ada jadwal, kita dapat jadwal, ya kemudian mengajukan surat diagendakan, ya kemudian diproses ya. Kalau memang jadwalnya dapat ya diproses. Berarti tidak ada kontak person tertentu ya Pak ya, tapi sudah ada ibaratnya petugas yang melayani di tempat begitu ya Pak? Administrasi kami ada. Siap, baik. Pak, tadi kan kita sudah mengobrol mengenai fasilitas yang ada di GOR sekarang, kita akan sedikit berbincang mengenai sport science-nya nih Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak ya konsep mengenai sport science, karena saya sendiri masih tidak bisa membedakan apa sih Pak sport science ini secara sederhana begitu Pak. Jadi sebenarnya sport science ini gabungan dari beberapa multidisiplin ilmu olahraga gitu ya. Jadi kalau kita nyebutnya sport science ya, berarti beberapa multidisiplin ilmu olahraga yang mendukung performance atlet gitu untuk mencapai performance terbaiknya. Nah, beberapa core ya dari sport science itu ada exercise physiology. Ya, memang ini satu ilmu yang ya kalau ibaratnya hubungannya dengan how the body work ya. Jadi ketika orang melakukan olahraga, apa sih yang terjadi ya, kalau bahasa awamnya mungkin bagaimana mesin ini bekerja gitu ya. Kan kalau kita mau achieve satu performance tertentu, kita mesti tahu juga kapasitas mesin kita seperti apa, gitu ya. Nah, ini exercise physiology. Nah, kemudian juga ada sport biomekanik. Nah, sport biomekanik ini lebih ke gerakan yang menguntungkan dilakukan gitu. Kan kalau prinsip ekonomi itu dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat laba yang sebesar-besarnya. Dapat laba atau untung sebesar-besarnya gitu. Nah, ini di sport biomekanik ya. Jadi dengan gerakan yang tidak terlalu complicated ya, istilahnya tidak memakan energi yang banyak tapi hasilnya bisa besar gitu ya. Nah, contohnya ini paling gampang, contohnya misalnya ya contoh kayak Taufik Hidayat ya dia kan juara dunia gitu. Dia terkenal sama backhandnya. Dia kalau kita lihat di acara di TV gitu ya dia ngelakuin backhand tuh sebenarnya biasa aja, cuma bolanya tuh kenceng gitu. Nah, ini keuntungan yang dilakukan ketika tekniknya dilakukan dengan benar. Nah, itu di sport biomekanik. Nah, yang ketiga ini 3 core aja ya, sebenarnya banyak. Yang ketiga ini adalah sport medicine gitu. Sport medicine adalah, nah kalau atlet itu exercise gitu ya, nah pasti resiko cedera itu ada, timbul pasti. Nah, ketika itu timbul ada penangannya. Jadi istilahnya ilmu sport medicine ini lebih mengenai bagaimana membalikkan performa atlet atau membalikkan atlet ke seperti sedia kala sebelum dia cedera gitu. Jadi istilahnya nanti ketika dia untuk ningkatin performa lagi, baru ilmu-ilmu lain juga. Yang penting bagaimana caranya ketika atlet itu cedera, nah dikembalikan lagi nih. Sama seperti sebelum dia cedera gitu. Nah, beberapa multidisiplin ilmu lain yang terkait ya seperti exercise seperti psikologi olahraga ya, atau sport psikologi, kemudian juga sport nutrition, kemudian juga beberapa ada juga mengenai strength and conditioning ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan fisik gitu. Nah, itu beberapa ilmu yang terkait, tapi ya core-nya itu ada 3 gitu. Tadi apa ya? Wah, luar biasa. Berarti seperti backhand apa strateginya dari Taufik Hidayat itu bisa dipelajari ya Pak ya? Betul. Sekarang memang berkembangnya bagaimana caranya dengan energi yang si atlet punya, dia bisa
ya mendapatkan untung sebesar-besarnya gitu. Jadi mau nggak mau kalau dia melakukan dengan teknik yang baik, ya dia bisa hemat energinya, dia lebih efisien kan. Jadi kan bentar lawannya udah energinya habis, dia masih dapat masih punya energi ya untuk melakukan performance selama pertandingan. Tapi menarik nih Pak, saya juga jadi pengen tahu Pak, di bidang tadi yang namanya sport mechanism ya Pak ya? Sport biomekanik. Oh, sport biomekanik itu cabur tertentu atau semua cabang olahraga tuh bisa dipelajari trik-triknya Pak? Oke, sebenarnya yang paling utama cabang olahraga yang dominannya ke teknik ya. Jadi untuk melakukan yang hubungan sama teknik lah, contoh seperti senam gitu ya, yang memang ketika dilakukan dengan benar ya nggak butuh effort yang terlalu tinggi juga gitu ya. Nah tapi secara umum sport biomekanik ini digunakan di setiap cabang olahraga ya. Tapi kalau Mbak tanya catur pakai juga ya nggak terlalu dominan gitu di catur. Tapi untuk cabang-cabang olahraga yang hubungan sama performance ya pastilah gitu, itu digunakan. Di atletik bagaimana sih kok ada orang yang sama-sama lompat, kok yang satu lompatnya 7 meter, yang satu kok 6 meter, beda di mana gitu. Sampai dipelajari berapa langkahnya, berapa sudut tolakannya gitu. Jadi nantinya kalau kita mau lawan dia, mau melawan atlet yang tadi punya performance yang lebih baik, kita udah tahu ternyata dia gerakannya seperti ini. Wah, luar biasa sekali Pak. Saya ini kan awam ya Pak ya, dan mungkin sahabat Edura juga tidak semuanya mengerti mengenai olahraga begitu Pak. Nah Pak Eko, lalu bagaimana sih Pak cara membedakan sport science dengan olahraga yang pada umumnya yang kita tahu nih, seperti saya seorang awam gitu Pak, saya cuma tahu jogging, terus renang, mungkin yang ada nggak sih Pak tolak ukur yang membedakan suatu olahraga, suatu cabang olahraga bisa disebut sebagai sport science? Oke, mungkin kalau yang saya tangkap tadi bedanya antara yang menggunakan sport science sama ya berolahraga aja gitu. Mungkin nanti yang membedakan kapan mencapai tujuannya aja gitu. Jadi kalau menggunakan sport science ya, dari benefit dari sport science itu ntar kita mendapatkan informasi mengenai status kita gitu. Jadi istilahnya sekarang olahraga itu udah kita bilangnya udah eksak ya, bukan ilmu yang sosial lagi. Jadi kita untuk bisa dapat juara udah ada hitung-hitungannya. Harus segini dan segini. Dan untuk mencapai tujuan tersebut kan. Nah tadi bedanya ya, kalau orangnya olahraga aja ya mungkin hanya untuk ya untuk santai aja gitu, atau untuk menjaga kesehatan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk mencapai achievement performance tertentu, sport science diperlukan karena untuk mencapai tujuan itu diperlukan data, intinya informasi itu. Jadi tolak ukurnya ini dilihat dari tujuannya begitu ya Pak ya. Baik Pak, UNJ ini kan seperti yang kita tahu berencana menjadi pusat kepelatihan berbasis sport science. Nah menurut Pak Eko sendiri bagaimana tanggapan dari tujuan ini? Saya ngeliatnya gini ya, pertama adalah ini suatu hal yang sangat strategis terutama untuk UNJ gitu. Kenapa saya bilang strategis? Karena pertama mungkin kalau kita lihat di Jakarta ya, universitas negeri istilahnya yang punya universitas yang punya fakultas olahraga yaitu hanya UNJ gitu. Dan kemudian juga dengan fasilitas, terutama ya fasilitas yang ada lah, kalau menurut saya sih confidence, artinya UNJ di satu sisi punya keuntungan di tempat yang strategis gitu ya. Kemudian juga di era sekarang memang yang sudah mau nggak mau sport science itu ada suatu hal yang mutlak dilakukan, dan UNJ sudah mulai itu gitu dengan fasilitas yang ada. Saya sangat optimis hal itu bisa terjadi gitu, karena memang Jakarta ini adalah salah satu, kalau kita lihat dari kekuatan nasional ya, parameternya gampang adalah PON gitu ya. DKI Jakarta ini selalu ada di peringkat 3 besar lah. Ya terakhir kita peringkat 3 ya di Jabar kemarin. Cuma dari mau nggak mau kan pasti kita nggak mau dong ke 3 mulu gitu ya. Pastinya kita mau yang pertama. Nah mau nggak mau ya penerapan sport science ini juga harus dilakukan ya untuk mendorong tadi performance atlet gitu.
Oke. Terus Pak, fasilitas ini bagaimana sih Pak? Atau apa ya, kalau kita bisa katakan bagaimana kesiapan dari GOR sendiri untuk menunjang cita-cita yang tadi sudah kita bahas bersama? Oke. Kalau memang untuk saat ini sendiri, fasilitas yang ada ya di GOR UNJ ya sudah bisa ya untuk mendorong penerapan sport science ya, terutama di DKI Jakarta dan nasional gitu. Tapi memang walaupun ya menurut saya juga masih ada sedikit keterbatasan gitu mengenai beberapa alat yang memang kita perlu penguatan juga ya. Memang kita juga perlu penguatan beberapa alat di laboratorium, terutama di laboratorium sport biomekanik ya. Karena memang ya peralatannya lumayan mahal. Kita punya, cuma memang sudah tidak up to date ya. Dan mungkin dari segi quantity dari alat juga ada beberapa alat yang memang kalau kita mau lebih baik lagi gitu ya mendukung penerapan sport science ya, kita perlu punya kuantitasnya lebih banyak gitu. Menurut Bapak, sedikit lagi Pak, satu pertanyaan, menurut Bapak untuk beberapa hal yang tadi dirasa masih kurang, mungkin harapannya ke depannya seperti apa Pak? Kalau pertama saya optimis nih ini terjadi karena yang kita kuat ya di UNJ adalah sebenarnya SDM ya. Kita punya SDM yang luar biasa. Kalau di Fakultas Olahraga ya, kita punya dosen-dosen yang punya ya reputasi yang lumayan baik lah di olahraga nasional, terutama di bidang sport science. Nah, memang tantangan kita ke depan adalah fasilitas pendukung sport science tadi. Kita punya ya GOR UNJ juga sudah dilengkapi, cuma memang perlu dilengkapi lebih kuat lagi gitu. Ya saran saya juga karena ya untuk beberapa laboratorium kita sudah bisa run ya. Tapi memang untuk beberapa laboratorium sport science kita perlu penguatan, dan memang ya ini sekali lagi adalah challenge ya bagi Universitas Negeri Jakarta gitu. Kemarin challenge-nya infrastruktur, sekarang infrastrukturnya udah ada. Nah, sekarang challenge yang selanjutnya adalah equipment ya. Nah, ini ya adalah tantangan ke depan gitu, karena ya peralatan sport science ya lumayan mahal gitu. Dan benefitnya lagi ya, ini balik lagi ke kita juga buat mahasiswa yang kuliah gitu ya. Terutama ya ini juga bisa memanfaatkan pengembangan sebagai pengembangan diri juga ya. Jadi kita juga dengan nantinya kalau kita juga dilengkapi dengan peralatan sport science yang baik ya, mau nggak mau itu saya yakin itu akan mendorong juga ya kualitas SDM, terutama kualitas SDM olahraga yang dihasilkan oleh UNJ ke depan ya, untuk ya pastinya menjawab tantangan ke depan ya mengenai ya perkembangan sport science yang menurut saya sangat cepat gitu. Baik. Itu Mbak. Baik, baik kok. Wah, luar biasa sekali sahabat Edura. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya penjelasan dari Pak Eko mengenai fasilitas apa saja yang ada di GOR, kemudian bagaimana kesiapan GOR dalam menunjang atau menjadikan GOR UNJ ini sebagai wadah pengembangan sport science, begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eko atas kesempatan dan kesediaannya untuk hadir di sini bersama dengan kami berbicara atau ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana kesiapan fasilitas olahraga di GOR UNJ. Baik, terima kasih Pak Eko. Semoga kedepannya GOR UNJ ini kita bisa sama-sama meningkatkan fasilitas yang ada di GOR agar cita-cita menjadi pusat pengembangan sport science dan juga wadah untuk pengembangan atau pembinaan atlet nasional dan DKI Jakarta dapat terwujud ya Pak ya. Amin. Baik, sahabat Edura, terima kasih sudah menyaksikan UNJ Gaya bersama dengan saya dan Pak Eko di sini. Jangan lupa saksikan program Edura TV lainnya. Sampai jumpa.